Jackie. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama lagi beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kesucian kita pada pagi hari ini. Baik kami yang melakukan ibadah di gereja maupun saudara-saudara, Bapak Ibu yang melakukan ibadah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kiranya Tuhan tetap menjaga kita dan juga Tuhan tetap melindungi kita. Dan terima kasih sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama. Allah Immanuel itu sudah memberi yang terbaik dalam setiap kehidupan kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur sebab kita boleh masuk pada minggu yang terakhir bulan September. Semua karena anugerah dan cinta kasih Tuhan yang sudah kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri untuk kita mentapiskan ibadah kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kasih cinta-Mu yang begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami yang kami jalani bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, di masa-masa sulit yang kami jalani ini, Engkau selalu memberikan kami pengharapan. Engkau selalu memberi kami jalan keluar. Engkau selalu memberi kami kekuatan sehingga kami boleh menjalaninya dengan pertolongan Tuhan dan kami boleh melihat bahwa betapa Tuhan mengasihi kami semua. Kami juga berdoa bagi seluruh rangkaian ibadah kesucian pada pagi hari ini Bapa. Baik kami yang ada di dalam gereja, jemaat-jemaat-Mu yang di rumah, kiranya diberkati oleh Tuhan. Juga Bapa di surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar ini menjadi pengharapan, kekuatan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya membaca satu bagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18, 19 dan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Perikopnya nasihat untuk mencari hikmat. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Jagalah Hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari yang kita jalani ini adalah hari-hari di mana kita menjalaninya dengan berbagai macam kesulitan dan juga tentu sangat-sangat tidak menentu. Meskipun demikian, kita sebagai orang percaya, kita tidak perlu merasa khawatir, kita tidak perlu merasa takut, kita tidak perlu merasa gelisah, ataupun kita tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi saat-saat sulit seperti ini. Kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan, sebab hanya dengan firman-Nya kita semua memperoleh tuntunan dan pedoman yang pasti tentang apa yang harus kita lakukan di tengah keadaan yang saat ini kita alami. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada beberapa bagian yang akan menjadi perenungan kita pada pagi hari ini mengenai firman Tuhan yang kita sudah baca tadi dalam kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Melalui firman Tuhan yang kita baca di dalam perikop di atas, kita akan menemukan beberapa langkah yang membawa kita pada kesiapan untuk menjalani hari-hari yang kita jalani, hari-hari yang ada di depan kita. Yang pertama, jagalah langkah kita. Ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dalam kedua ayat di atas, kita menemukan kata jalan. Ada dua kali kata jalan. Kata jalan di sini menunjukkan langkah. Oleh karena itu langkah-langkah yang harus kita ambil dan setiap keputusan yang kita buat menjadi begitu penting dan sangat menentukan bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari ini. Tentu tidak mudah. Jalan atau langkah ini harus kita perhatikan. Artinya, setiap keputusan yang akan kita ambil harus kita perhatikan. Langkah orang benar mempunyai ciri tersendiri, yaitu semakin hari semakin jelas di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus waspada
bagaimana kita menentukan langkah kita agar kita dapat menuju kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Biarlah kita menuju jalan yang lebih terang di hadapan Tuhan, sehingga langkah kita akan menjadi terang, dan itulah langkah-langkah kita yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-20. Jagalah pelita kita. Ayat yang ke-20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Perkataan atau ucapan yang ditulis dalam ayat ini menunjuk pada arti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah perkataan atau ucapan Allah. Firman Tuhan adalah petunjuk yang kekal. Firman Tuhan adalah nasihat yang tepat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Firman Tuhan adalah kata-kata yang memiliki kuasa. Firman Tuhan adalah pelita yang berfungsi untuk menerangi jalan kita dan menjadi pedoman dalam kehidupan kita semua. Firman Tuhan harus kita pegang dan perhatikan sungguh-sungguh. Itulah sebabnya dalam ayat tadi dengan sangat jelas dikatakan, perhatikanlah perkataanku. Kita jangan membaca firman Tuhan secara sambil lalu. Kita harus memberikan perhatian pada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber dari segala keputusan yang akan kita ambil. Kebaikan dan berkat yang akan kita terima pada masa yang sulit untuk kita semua. Dan firman Tuhan inilah yang harus menjadi pelita yang selalu menerangi jalan kehidupan kita di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang ke-21 dinyatakan bagaimana caranya supaya firman Tuhan terus berada dalam hati kita. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Orang yang memberikan perhatian penuh pada firman Tuhan pasti akan dapat menghayati dan memahami bagian firman Tuhan itu dalam kehidupannya. Dengan demikian, kehidupan rohaninya akan selalu semakin sehat. Ayat tersebut dengan sangat jelas menyatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Jangan sampai kita membuangnya. Janganlah kita membacanya sambil lalu. Janganlah kita melewatkan begitu saja. Akan tetapi sebaliknya, kita harus selalu menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Jika hati kita senantiasa dipenuhi firman Tuhan, setiap hal yang jahat datang dalam kehidupan kita pasti tidak akan dapat menguasai hati kita. Sebaliknya, jika hati kita kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan, segala yang jahat akan mudah sekali tinggal dan menetap di dalam hati kita. Hal ini terjadi karena di dalam diri kita tidak ada kekuatan sama sekali untuk melawannya. Karena hal tersebut sangat penting untuk disadari, maka kita akan melihat bagaimana bagian firman Tuhan yang begitu penting di dalam setiap kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kehendak kita adalah mengasihi.
Pikiran dan perasaan kita adalah kasih. Lain halnya kalau kita dikuasai kebencian. Pikiran dan perasaan kita merupakan rancangan-rancangan balas dendam. Kehendak kita adalah membinasakan orang lain. Dan kalau keinginan kita tidak tercapai, kita akan menjadi sakit hati. Sakit itu akan membuat penyakit dalam tubuh kita. Tubuh kita akan dirusak oleh sakit hati. Oleh sebab itu marilah kita terus berjalan pada jalan kebenaran yang Tuhan selalu nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, seperti bagian firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah sepanjang minggu yang akan kita jalani, bahkan kita masuk pada bulan yang baru, bulan Oktober, kita berjalan bersama dengan tuntunan Tuhan. Kita berjalan dengan berkat-berkat Tuhan. Kita berjalan dengan kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita berjalan dengan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, pedoman, dan suluh di dalam perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya, dan Tuhan terus beserta dengan kita. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih dari awal ibadah sampai pada tamatnya Tuhan sudah memberkati kita semua. Terima kasih bagi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih juga bagi saudara-saudara, baik kami yang di gereja maupun yang di rumah, yang telah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan melalui pelayanan kita di gereja yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan kita akhiri ibadah kita ini. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Bapa di surga, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami semua. Bapa, berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu, Engkau memberkati mereka. Sepanjang minggu yang kami jalani ini Tuhan, Engkau menjaga kami, Engkau memelihara kami, Engkau melindungi kami. Juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi kota Malang di mana kami tinggal. Engkau juga memberkati kota Malang ini, supaya kesejahteraan kota Malang ini juga kesejahteraan kami yang ada dan yang tinggal di kota Malang ini. Terima kasih Bapa di surga. Pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua jajarannya Tuhan memberkati. Demikian juga Gubernur Jawa Timur, Tuhan memberkati bersama dengan semua jajarannya. Tuhan memberkati Bapak Wali Kota Malang dan juga Bapak Wakil Wali Kota dan semua jajarannya. Tuhan memberkati anggota DPR, MPR. Tuhan memberkati kepolisian, TNI. Tuhan memberkati para dokter dan suster. Dan Tuhan memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga hamba berdoa bagi anak-anak kami yang hari sepanjang minggu ini mereka akan kembali ke sekolah melalui online. Tuhan juga memberkati pendidikan mereka. Juga ada anak-anak kami yang akan mengikuti ujian tengah semester. Tuhan juga memberi mereka kemampuan, menolong mereka, memberi mereka kesehatan supaya mereka dapat mengikuti ujian tengah semester dengan pertolongan Tuhan. Makasih juga kami telah memberi persembahan kami. Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami. Inilah doa kami Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Jemaat-jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus bersama dengan kita.